warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bapak minta satu orang untuk membacakan doa sebelum belajar. Ya, Pak. Silakan Sandi. Ya, baik. Sebelum mulai belajar kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, Bapak bertakun ada yang kita hari hari ini. Tidak ada Pak. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, Bapak bertakun dulu. Apakah kalian pernah berpikir zaman dulu tuh bagaimana bertahan hidup para manusia yang ada di muka bumi ini? Dengan buat tanam Pak. Ya betul. Nah, jadi materi kita hari ini adalah aktivitas zaman praaksara. Apa itu zaman praaksara? Zaman praaksara adalah zaman atau masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Nah, di mana manusia diperkirakan hidup pada zaman masa praaksara. Nah, biasanya disebut adalah zaman manusia purba. Pada masa ini kita tidak dapat mengetahui sejarah atau kebudayaan manusia melalui tulisan. Nah, di zaman ini masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana itu adalah salah satu cara manusia untuk bertahan hidup. Nah, jadi ada manusia purba pada zaman ini sangat mengandalkan alam. Jadi kehidupan manusia pada saat zaman ini sangat bergantung pada lingkungan sekitarnya. Nah, salah satunya cara mencari makanan atau dengan cara berburu. Lalu ada mereka hidup berkelompok dan akan berpindah-pindah yang dinamakan nomad. Jadi cara mereka hidup berkelompok ini dengan cara berpindah-pindah, seperti misalnya dia mencari ikan akan ke sungai, lalu mencari buah-buahan akan ke hutan. Nah, kegiatan pada masa ini manusia mengumpulkan makanan atau yang disebut food gathering dari hutan atau sungai. Nah, yang terakhir ada alat yang digunakan adalah kapak bebas, kapak genggam, dan mata tombak. Nah, kalian tahulah kapak genggam atau mata tombak itu seperti apa? Tidak tahu Pak. Nah, selanjutnya Bapak akan menampilkan bagaimana kapak atau tombak tersebut. Nah, bisa kita lihat pada zaman praaksara ini cara mereka mencari makanan menggunakan kapak batu, ada tombak batu, dan kapak genggam. Nah, gunanya untuk membunuh hewan-hewan yang akan dimakannya. Jadi ada lagi masa bercocok tanam dan beternak. Nah, salah satu cara hidup pada zaman ini adalah meramu. Nah, ada yang tahu lah meramu itu apa? Arti dari kata meramu. Tahu Pak. Oh, tidak tahu. Nah, meramu adalah cara mengumpulkan makanan. Nah, mengumpulkan makanan dengan lingkungan yang ada di ladang atau sawah. Nah, yang kedua adalah bertempat tinggal sudah menetap. Nah, jadi di masa bercocok tanam dan beternak ini, mereka ini tidak lagi berpindah-pindah tempat karena sudah paham caranya bercocok tanam bagaimana, caranya beternak bagaimana. Nah, yang ketiga ada bahan pembuat peralatan hidup mulai dihaluskan. Nah, salah satunya ada batu besar misalkan. Itu tuh diasah supaya menjadi halus dan tajam. Nah, yang keempat ada kepercayaan mulai berkembang.
maksud dari kepercayaan mulai berkembang ini, manusia pada zaman ini sudah percaya dengan cara-cara mereka bercocok tanam. Nah, yang terakhir ada sudah mengenal pakaian dan sistem barter. Nah, ada yang tahu kata barter apa maksud dari kata itu? Saya Pak. Apa Sandi? Terbuka. Ya betul, tepuk tangan buat Sandi. Nah, pada zaman ini manusia karena sudah memulai sistem barter, jadi manusia yang pada zaman ini kalau mau makan atau berburu, mereka biasanya sudah bertukaran. Misalnya Sandi bertukar dengan Siti, Sandi memberikan Siti pisang dan Siti memberikan buah pepaya. Nah, itu salah satu mereka bertahan hidup, cara mereka bertahan hidup. Nah, yang terakhir ada masa perundalian. Masa perundalian adalah sekelompok orang atau golongan masyarakat yang mempunyai keterampilan atau kepandaian suatu jenis usaha tertentu dalam membuat gerabah, perhiasan dari kayu atau sampan batu. Nah, pada zaman ini mereka sudah bisa sudah kreatif untuk membuat peralatan-peralatan. Nah, ada yang tahu lah contohnya seperti apa? Angkat tangan yang bisa jawab. Nih. Nah, ini kan salah satunya membuat perhiasan. Nah, misalnya seperti kalung atau piring itu salah satunya. Salah satu kerajinan pada zaman itu. Cuman piringnya bukan terbuat dari kaca, tapi terbuat dari batu. Nah, pada masa ini masyarakat sudah menetap dan menyebar di berbagai daerah seperti dataran rendah, tinggi, dan pantai. Nah, mereka hidup pada saat ini sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu yang terakhir ada mengenal teknik bersawah yang baik. Nah, Bapak di sini ingin menampilkan foto salah satu beberapa hasil kerajinan pada zaman saat itu. Nah, bisa kalian lihat ada perhiasan atau kalung. Biasanya pada zaman praksara ini foto yang ini sangat mewah pada zaman saat itu. Nah, ada yang tahu lah bujana punggung ini gunanya untuk apa? Angkat tangan, ada yang bisa jawab kan? Oke, yang dijawab Siti tadi benar. Bujana bumbu ini manfaatnya untuk membuat air di dalam sini atau membuat makanan. Nah, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak ada mengadakan kuis. Silakan buka bagi kelompoknya lah, satu kelompok 2 orang. Silakan masukkan kode dan buku Bapak salinnya. Masukkan kodenya bisa. Sudah. Pak, minta tolong zoom kiri sana. Lewat.
bebas saja. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, yang penting satu kelompok atau orang. Nah, siap lah. Ini mulailah. Ya, semangat, semangat. Sudah selesai. Jadi pemenangnya adalah kelompok Panjai. Panjai. Tepuk tangan. Nah, sebelum Bapak tutup materi hari ini, satu orang Bapak minta simpulkanlah pembelajaran hari ini. Ada yang bisa? Kalau bisa angkat tangan. Bebas saja siapa? Saya Pak. Ya, silakan Isang. Oke, kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Jadi zaman tadi materi tentang zaman praaksara, yaitu masa kehidupan manusia yang pada zaman dahulu itu mereka hidup secara nomaden atau yang berpindah-pindah untuk mencari makanan dan sumber air. Aktivitas utama mereka adalah berburu dan mengumpulkan bahan makanan, memanfaatkan hewan buruan dan tumbuhan liar sebagai sumber pangan. Selain itu juga pada masa berikutnya mereka mulai mengenal yang namanya bercocok tanam, beternak dan membuat kerajinan yang menandai perkembangan teknologi sederhana serta pemahaman mereka terhadap alam. Gitu. Oke, selesai. Nah, tepuk tangan buat Isang. Nah, mungkin itu saja yang Bapak bisa sampaikan hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.